السلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلينظر الإنسان فيما هو به إنسان وما به يرتفع به من حضيض النقصان إلى أوج المعالي والإحسان وما ذلك إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Kemarin diterangkan bahwa manusia tadi itu dimuliakan oleh Allah karena akal. Maka ketika meninggalkan akal, kehidupannya bagaikan binatang. Dia hanya sekedar pengikut nafsunya. Makan, tidur, minum, berak, kencing, cari betina. Kemudian dia mungkin akan berlaku seperti binatang pula. Jadi penguasa, merebut kekuasaan, menghancurkan yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu, orang tadi itu harus betul-betul mempunyai imtiaz, mempunyai perbedaan antara binatang dan tidak, yaitu akal dan agama. Akal dan agama inilah yang akan mengkondisikan manusia tadi itu adalah berbeda dengan binatang. Falyanzurul insan fima huwa bihi insan. Maka hendaknya memperhatikan manusia di dalam masalah atau urusan yang menjadikan dia sebagai manusia beneran. Wa ma bihi yartafi' min hadidin nusan ila aujil ma'ali wal ihsan. Dan perhatikan apa yang bisa mengangkat dirinya daripada derajat yang rendah kepada derajat yang tinggi. Jadi orang yang hina, jadi dari makhluk yang hina menjadi makhluk yang mulia dan yang terhormat. Tahukah apa itu semuanya? Wa ma dzalik illal aqlu waddin. Yang bisa mengangkat derajatnya manusia itu akal dan agama. Akal dan agama. Ketika dia menjadi orang patuh terhadap agama dan dia berpikir mencari hal yang terbaik, maka dia tadi itu akan terangkat derajatnya menjadi manusia beneran, tidak jatuh martabatnya seperti binatang, bahkan lebih berjelek daripada di binatang. Wa amtila'ul qalbi bin nuri wal yaqin. Dan untuk mengangkat derajat hendaknya manusia tadi itu berpikir untuk memenuhi hatinya dengan cahaya dan memantapkan keyakinannya. Bukan cahaya lampu, cahaya listrik, tapi cahaya iman, cahaya Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Allahu nurus samawati wal ard, dan seterusnya. Fahal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Apakah bersama orang yang mengerti, mempunyai ilmu, dan orang yang tidak punya ilmu? Di sini bukan berarti mempunyai ilmu yang apal nahu, yang apal sorof. Mempunyai ilmu yang dimaksud di sini bukan berarti yang apal hadis, apal Quran, yang bisa baca kitab. Tapi yang punya ilmu di sini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat hati itu terang, ilmu yang membuat hati itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa membangkitkan semangat ibadah dan takwa kepada Allah SWT. Hal yastawi, apakah sama
orang yang punya ilmu yang demikian dengan orang yang tidak punya ilmu? Mungkin dia jadi orang yang apal, ngerti, faham, tapi ketika tidak ada ta'thir dalam tanwiril qalb, tidak ada pengaruh dalam terangnya hati, maka dia tidak dikatakan ya'lamun. Dia dikatakan orang yang tidak mengetahui, bahkan lebih bodoh daripada orang yang tidak berilmu sama sekali. Gambarannya, kalau ada mengetahui bahwa di kabel itu ada aliran listrik, kemudian ada yang kedua orang yang tidak tahu di kabel itu adalah orang yang tidak mengetahui ada aliran listrik, sama-sama kesetrum, sama-sama megang, yang enggak tahu itu adalah listrik megang dengan yang tahu ada listrik megang, sama-sama kesetrum, kira-kira yang paling bodoh yang mana? Yang tahu tapi dia pegang, itu orang lebih bodoh daripada orang yang enggak tahu. Karena itu yang ngerti kitab, ketika dia tadi tidak mengamalkan isinya kitab, ketika dia tadi itu dikenalkan sama Tuhannya, kenal sama Tuhannya, mengetahui Allah Rabbuh, tapi dia tidak takwa dan yakhsha, ketika dia tadi itu tahu ajaran Islam, tapi dia tidak mengamalkan ajaran Islam, maka orang tersebut adalah bukan ya'lamun, tapi mereka tadi jahil murakkab, orang yang bodoh berlipat ganda kebodohannya. Orang yang bodoh berlipat ganda kebodohannya. Orang buta jalan nggak tahu ada sepur, ketabrak sepur, dengan orang yang ngeliat tahu kalau perlu penjaga sepur. Dia ketabrak sepur, sengaja tidur ada di rilnya sepur, itu orang yang gila. Begitulah juga ketika ada orang yang ngerti agama, ngerti ilmu, tapi dia tadi itu sengaja melanggar, maka itu bukan orang yang punya ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pakai lafaz hasr dalam pengertian ulama, innama, hanya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah itu al-ulama, bukan orang yang punya ilmu, tapi orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Kenapa? Intinya ilmu ngajak orang itu takut kepada Allah, bukan berani kepada Allah. Ra'sul ma'rifah makhafatullah, ujung kepala ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman beneran dengan orang yang fasik, yang sengaja melanggar? Fasik itu sengaja melanggar. Apakah sama? Yang beriman tahu ini batas-batas agama, tahu ini haram dijauhi, tahu ini adalah maksiat tidak dia kerjakan, tahu ini dimurkai oleh Allah dia tidak melakukan, dengan orang yang fasik sengaja melanggar, sama nanti masuk surganya, begitu? La yastawun, enggak sama. Enggak sama dunia, enggak sama akhirat. Orang yang punya ilmu yang manfaat dengan orang yang enggak mengamalkan ilmu, ya la yastawun, enggak sama. Dunia sampai akhirat tidak sama tempatnya. Ini dimurkai oleh Allah, ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibal ladzina istaru hasyiat, am hasibal ladzina istaru hasyiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah menyangka alladzina istaru hasyiat, orang-orang yang sengaja melakukan perbuatan kejelekan-kejelekan, perbuatan dosa-dosa, an naj'alahum, aku Allah akan jadikan mereka kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sawa'um mahyahum wa mamatuhum, baik dalam kehidupannya di dunia maupun matinya. Dianggap sama aja. Tuhan kita adalah sama. Tuhannya orang maksiat dengan Tuhannya orang yang itu sama, tapi tidak sama. Allah mensikapkan kepada mereka. Ini dengan kemuliaan, ini dengan kehinaan, ini dengan rahmat, ini dengan murka, ini fi ni'mah, ini fi adab. Apakah sama?
Dianggap sama aja. La sa'ama yahkumun. Jelek apa yang mereka hukumi. Jelek apa yang mereka pahami. Enggak begitu. Bodoh bener itu. Kalau dikatakan sama. Orang yang sholat dengan orang yang enggak sholat sama. Orang yang mukmin kepada Allah dengan orang yang nyembah sendal, dengan orang yang nyembah patung sama. Orang yang meyakini Tuhan punya anak dengan menyatakan la ilaha illallah sama. Begitu sama semuanya. Sawa'um mahyahum mamatuhum, dalam kehidupannya kemudian di akhiratnya juga sama. La, tidak akan sama. Sa'ama yahkumun, jelek sekali yang mereka katakan tadi itu. Agama sama, semua itu adalah sama. Sama mananya? Enggak ada yang sama. Yang berbuat maksiat dengan yang berbuat tidak maksiat itu sama, enggak sama kok, apalagi masalah i'tiqad, masalah keyakinan dikatakan sama. Sama dari mana nanti? Bodoh, sama yahkumun. Bodoh kalau orang menghukum model begini itu. Itu bukan ilmiah, itu goblok namanya. Sama yahkumun. Mana mungkin akan sama? Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Awaman kana maitan, apakah sama mayit, maksudnya orang yang kafir, orang kafir katakan mayit. Orang yang mati, ini orang yang kafir maksudnya, kama mathaluhu fa ahyainahu, kemudian aku hidupkan dia. Mati, aku hidupkan dia dengan dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih iman, diutusnya Rasul, dikirimkan Al-Quran. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan aku jadikan bagi orang tadi itu yang mati dihidupkan, yang kafir kemudian kasih hidayat, masuk Islam, kemudian aku jadikan cahaya berjalan dengan orang tadi itu hidup di antara manusia. Artinya dia mengikuti ajaran imannya, ajaran Islamnya, hidup di antara manusia dengan mengamalkan ajaran tadi itu. Kaman mathaluhu fid dhulumat, sebagaimana orang yang hidup di dalam kegelapan, laisa bi kharij minha, yang tidak keluar dari kegelapannya. Kira-kira ada orang hidup dalam rumah atau jalan yang terang benderang dengan orang yang hidup ada di jalan yang peteng dedet. Sama tak? Nabrak-nabrak dia. Ya enggak sama. Sama tak? Orang yang ngelihat dengan orang yang buta sama tak? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiaskan orang-orang yang kafir sebagaimana Allah menghiaskan orang-orang yang beriman dengan apa yang ia lakukan. Kadang-kadang orang yang kafir itu dia tadi itu bangga dengan kekufurannya. Dia bangga dengan kekufurannya. Zuyyina lil ladzina kafaru. Dia merasa kalau agamanya itu hebat. Sebagaimana orang yang beriman, Allah hiasi dengan agamanya tadi itu. Karena itu syukur jadi orang beriman. Orang yang kafir nggak sadar kalau dia itu kafir. Dia merasa dirinya hebat. Dia ditolong sama Tuhannya. Tuhannya maha penguasa. Tuhannya maha hebat. Sebagaimana kamu, zuyyina lil ladzina kafaru ma kanu ya'malun. Sama dengan orang yang fasik. Tuh orang-orang pelacur itu, dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya hebat. Oh, saya laku, pasien saya banyak, pekerjaan saya maju. Orang-orang yang dolim, dia merasa hebat. Dia merasa dirinya adalah orang yang hebat. Fir'aun pun merasa dirinya hebat kok. Qarun pun merasa dirinya hebat. Zuyyina lil ladzina kafaru ma kanu ya'malun. Orang beriman juga demikian, ibadahnya dia merasa senang. Dia merasa bangga dengan ibadahnya, dengan zikirnya,
dengan sholawatnya, dengan qiyamulailnya. Karena itu syukur kalau kamu jadi orang soleh. Sebagaimana Allah menghiaskan kepada orang-orang yang beriman amalnya, orang juga menghiaskan kepada orang-orang yang kafir amalnya. Artinya dia merasa dirinya hebat dalam perbuatan itu. Siapa yang lebih hebat daripada aku kalau mabuk? Aneh dulu. 2 botol masih belum ngeliyeng ini. Dia merasa hebat. Tuh petinju-petinju ngamplong wong hebat ya. Dia merasa hebat, nandangi wong padahal. Itu pemain sepak bola, jatuh, bangun, nguber bola. Kalau sudah gol, waduh, mencolok-mencolok dak karuan. Dia merasa hebat dengan itu. Padahal itu permainan. Itu adalah permainan merasa hebat. Subhanallah. Tapi orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah, dia merasa senang terhibur dengan sholatnya, dengan zikirnya. Ketika kamu menjadi orang beriman, syukur sama Allah. Ya enggak sama kedudukannya yang mencolot-mencolot karena ngegolkan bola dengan orang yang sholat, dia menikmati dengan baca Quran, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya enggak sama. Sama mahyahum matum. Mau dikatakan sama? Ya enggak sama. Yang pergi ke kelenteng dengan yang pergi ke masjid, ya enggak sama. Sama katanya. Semua agama itu sama. Sebuah mahyahum matum sama. Mana sama yang baca Quran yang benar. Karena itu pakai akal. Yang bisa membedakan kamu dengan binatang, yang bisa membedakan kamu, yang mengangkat derajat kamu itu adalah 2. Al-aqlu wad-din. Agama dan akal. Bukan akal tanpa agama. Bukan agama tapi kamu tidak berakal. Dua-duanya. Al-aqlu wad-din. Agama dan akal ini jangan kamu pisah. Jangan kamu menyatakan akal baru agama. Jangan. Paham ya? Yang penting agama. Walaupun kamu tidak berakal. Tidak. Al-aqlu wad-din. Karena itu kamu dituntut belajar. Supaya ketika kamu jadi orang yang yakin, mantap yakinnya. Kenapa? Dengan akal. Jangan nanti akal tanpa din. Jadinya liberal. Jadi ulil absor itu nantinya. Jadi seperti model begitu nantinya. Al-aql bi ghairi din. Al-aql bi ghairi din. Jadinya begitu, akal. Dia merasa hebat dengan akalnya, tapi akhirnya keluar daripada jalur agama. Hati-hati bisa kufur itu. Itu jadi pengurus NU kan model enggak ente. Model begitu jadi pengurus organisasi Islam. Jadi hancur-hancuran sekarang ini. Seharusnya dibuang itu masdar. Itu harus dibuang, tidak boleh itu. Orang enggak ada din gitu kok. Mau dipakai ngurusi umat Islam, dari mana ngancurkan Islam kok. Karena itu harus ada al-aql wad-din. Al-aql wad-din. Aql tanpa din bisa zindik. Din tanpa aql dhaiful iman. Dhaif, dia akan lemah. Aql wad-din itulah yang akan bisa mengangkat derajat manusia dari itu. Enggak apa-apa. Kita mengungkapkan beberapa nama orang yang dia tadi itu idhar bifiski, yang dia tadi itu idhar bibid'ati, itu boleh supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang tadi itu. Yang jelas model-model ngono tinggal no semuanya. Seharusnya tidak boleh dipilih jadi pengurus. Dia harus dikeluarkan. Dia harus dikeluarkan. Kalau dalam pemerintahan Islam dia dulu istitabah, dijak tobat, enggak gelem, ketok enggak sih? Kenapa? Karena komentar-komentarnya itu bisa keluar daripada Islam. Harus istitabah. Kalau tidak ada istitabah, ketok enggak sih? Itu seharusnya begitu. Enggak benar gitu-gitu tuh. Karena itu kita harus tegas dalam masalah ini. Muhim, jaga iman, jaga Islam, perkuat itu semuanya dengan aql, dan semuanya insya Allah akan mengangkat derajat manusia yang asalnya rendah akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
خذ ما صفى ودع الكدر وكل الأمور إلى القدر مهما غلبت كما أمر هادي الورى خير البشر إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغار في سابق العلم القديم من قبل إيجاد الصور ودع الهموم فإنها يا صاحبي محض الضرر واغنم زمانك واستريح من لو لم تلقى الظفر وارجع إلى الله إذا ما لاح خطب أو عسر وإذا بليت بمحنة فاصبر لها في من صبر من كل بر مكين متواكر عند الغيار وإذا خسست بنعمة فاشكر مع من قد شكر لله رب العالمين تعطى المزيد كما ذكر واعمل لنفسك صالحا تنجو به من كل شر وتفوز بالحسنى وبالجنات دار المستقر دار البقاء دار النعيم دار الكرامة والنظار وأعد زادك للمعاد من قبل يفجاك الحذر فالموت آت أن قريب ولعل يومك قد حضر يا رب أنت المبتغى والمرتجى والمدخر يا ربنا فاستر وسامح أنت أكرم من ستر يا ربنا وانظر إلينا أنت أحسن من نظر يا ربنا واختم لنا بالخير إن حان السفر ثم الصلاة على الرسول خير البرية من مضار ختم النبيين الكرام نعم المصابيح الغرار وآله وصحابه والتابعين على الآثار ما هبت الناس مات بالعرف المؤنبر في السحار
أو غردت ورك الحمام فوق الغصون من الشجر أو غردت ورك الحمام فوق الغصون من الشجر. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر أنت أكرم من ستار. وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أهل البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين. ثم إلى رسول مجيد الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله عالم من أخي وسلم سيد العظم البقي المقدم محمد بن عجم ساداتنا الأبي عالم الغير جماع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة، والمقدم مثلا الحبيب الرحمن السقاف ووصول أبو بكر السكران من علي شهاب ودي قد مال عبد الله رسول أكبر وابن عبد المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن عزيز مريم الفخر بن شوب بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد بن عفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ بن شاب وحداد وقبر من الشاب جلال بن حسن شاطئ بن الشيخ سعيد عبودي الشيخ مرتضى بن الشيخ سعد السعيد، ثم إلى عبد الله با سودان، ثم إلى رور الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم الحبيب عبد الله بن طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحميد محمد الغزالي، ثم إلى أرواح أولياء الكون يملك من حالة أرواحهم من مشارق الأرض مغربها، ثم حبيب جعفر مزقاف سيدنا المسقاف وسلم وإبراهيم، ومن حضر في هذا المجلس سابقا والهجان ومشرق والكرامة شقة التوحيد وشرقه بين وشيب ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم محمد المسلمين، أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأصلهم وأنوارهم، وأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم تكرم عليهم مثل ما تكرم عليهم مثل ما أعطاهم، ولا يحرمنا الله بركاتهم وأصلهم وأنوارهم، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج ذنوبنا يستر عيوبنا يفرج عنا كربنا يرزقنا وإياكم توم العمر مع كامل الصحة والعافية، ويختم أعمارنا بحسن الخاتمة، وعلى هذه النية كنا صالحة أحبابنا والسلف والآباء في مثل هذه الجلسة نويناه ما قصرنا ما طلبنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا.